'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan, karena mau tidak mau memang karena anugerah dan rezeki yang diberikan oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan Rijalul Ansor. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ilmu kepada kita, sehingga nikmatnya ilmu berupa agama Islam menyelamatkan kita dari jahiliyah menuju terangnya agama Islam. Baik, seperti biasa, setelah majelis zikir sepertinya tidak lengkap dan tidak sempurna ketika tidak kita lengkapi dengan majelis ilmu, karena memang ada dawuhnya Rasulullah bahwasanya kelak yang akan dijadikan oleh Allah tamannya surga itu ada dua, yaitu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Untuk majelis ilmu ini pada kali ini sengaja kita akan fokus untuk membahas salah satu karya dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai orang NU harus tahu betul dasar-dasar kita ber-NU dan bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari meletakkan NU lengkap dengan aturannya. Baik, untuk tidak berlama-lama langsung kita bacakan redaksinya, karena kata Habib Abdullah Balwel Haddad, kok harus pakai kitab. Jadi alasan saya itu kalau ngaji kemana-mana pakai kitab, karena mengikuti pendapatnya Habib Abdullah Balwel Haddad dan semua guru-guru saya rata-rata seperti itu. Jadi kata Habib Abdullah Balwel Haddad di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, kalau kita itu ngaji dengan seorang ulama yang sudah terkenal menggunakan kitabnya, itu sama seperti kita mengkaji atau mengaji dengan beliau langsung, di mana beliau kita tahu beliau itu adalah orang yang terus berjuang fisabilillah. Sampean mau percaya atau tidak, beliau pasti perjuangannya sudah fisabilillah. Dan orang yang berjuang fisabilillah itu tidak oleh Allah tidak dianggap mati. Ayatnya itu wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan. Ini dawuhnya Allah langsung di dalam suratnya, saya lupa. Nanti dicari, Google itu bisa. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang yang mati fisabilillah itu sebagai orang yang mati. Bahkan mereka bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu di sisi Allah tetap hidup dan terus mendapatkan rezeki. Bahkan rezeki yang mereka dapatkan tidak hanya untuk mereka, bahkan mengalir kepada mereka yang masih hidup. Dan itu kenyataan, dan itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak fisabilillah. Makanya kalau mau kita jadi orang seperti itu, niati semua perjalanan kita fisabilillah. Dan saya yakin kita ngaji kitabnya beliau, insya Allah entah itu dalam ruhani kita atau dalam panjangan kita, Syekh Hasyim Asy'ari itu tetap hadir membersamai kita. Jadi bukan membersamai terus, enggak, tapi perasaan kita terus beliau hadir di dalam diri kita, itu bagian dari yang dianggap hidup di dalam diri kita. Termasuk namanya terus dikenang, itu namanya hidup. Jadi pandangan hidup itu seperti itu. Apa di dalam kitab beliau, karena ini adalah berbicara muqaddimah, kemarin kita sudah membahas tentang masalah sanad.
Nah, untuk kitab ini kebetulan saya sanadnya menuju Kiai Hasyim Asy'ari itu dari Pelosok, dari Al-Falah Pelosok. Jadi saya dapatnya kitab ini itu dari Al-Falah Pelosok, di mana muasisnya itu Kiai Ahmad Jazuli Utsman. Beliau salah satu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ini kita dapatkan dulu itu pas waktu ngaji di Pelosok itu pada Ramadanan, jadi hatam di waktu Ramadan. Dan sekarang kita berikan kepada panjenengan. Saya bacanya itu untuk mengartikan tafaulan ya. Untuk mengartikannya saya tetap akan mengartikan pakai Jawa. Tujuannya adalah agar saya tidak merubah makna yang saya dapatkan waktu ngaji di Pelosok. Karena kan pingin nyambung sanad. Karena kalau di Pelosok itu, jadi kalau kan ada kalau di pesantren itu ada yang memaknai itu kalau banyak maknanya dianggap anaknya itu tidak mau belajar. Kalau banyak maknanya, jadi kitab terus dimaknai terlalu banyak maknanya itu dianggap tidak belajar. Kalau di Pelosok lain, kalau di Pelosok itu wajib ada maknanya. Kenapa? Karena apa yang diartikan oleh seorang guru dan yang diartikan oleh seorang murid itu dijaga samanya. Karena makna yang berbeda antara guru dengan murid, kata guru di sana itu saya tidak tanggung jawab kalau sampean buat makna yang berbeda. Minimal kita akan baca sesuai dengan pakai bahasa Jawa. Nanti untuk penjelasannya akan kita jelaskan pakai bahasa Indonesia seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah wa tamhidun lan dasari. Jadi ini baru awal muqaddimah dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tamhidun lan dasari. Dasari itu sebagai pondasi. Jadi di dalam kitab, kalau kita mau berbicara tentang masalah kitab, yang perlu diketahui terlebih dahulu itu adalah muqaddimah. Karena muqaddimah itu adalah gambaran utuh kitab itu isinya apa, dan cara untuk memahami kitab yang akan disampaikan itu harus paham dari muqaddimah. Makanya kemarin itu sempat terjadi banyak pembahasan karena gara-gara Padang tidak paham muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita membahas Bismillahirrahmanirrahim, karena ini kerupuknya sudah keluar, jajannya sudah keluar, insya Allah saya ngajinya tidak lama ya, tidak lama, cuman akan membahas sedikit saja karena ini juga baru pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelawan bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane zat kang asma Allah Ar-Rahmani kang moho welas ase sinten Allah ing dalam dunya akhirat, Ar-Rahimi kang moho welas ase sinten Allah ing dalam akhirat bloko utawa ing dalam dunya bloko. Ini insya Allah saya akan menjelaskan bismillahnya saja karena dulu sempat membahas di mana di kantor itu tidak selesai. Kenapa kok setiap ulama di dalam karangannya itu pasti diawali dengan bismillah? Karena satu, ada hadisnya Nabi yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta. Karena dawuhnya Rasulullah setiap segala sesuatu apapun itu. Nah, ini boleh sampean bawa ini. Jadi apapun itu kok memiliki nilai kebaikan, memiliki nilai kebaikan, kok tidak diawali dengan pembacaan bismillah, maka kebaikan yang ada pada sesuatu itu tidaklah sempurna. Kata hadisnya itu fahuwa abtar atau fahuwa akto. Jadi gambaran akto itu kalau sampean punya sapi limosin gemuk, itu buntutnya itu kepotong sehingga harganya yo tetap bagus, cuman harganya itu jadinya lebih murah. Itu bismillah. Jadi diingat sudah, ini hadisnya. Jadi setiap mau ngelakuin opo
itu lakukan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena mengikuti karena Al-Quran diawali pakai Bismillah. Ini Bismillah tok insya Allah ini. Nanti termasuk khasiat dari Bismillah tak jelaskan juga. Terus kemudian Bismillah masih membahas Bismillah. Ini dijelaskan di dalam kitab Marokil Ubudiyah karyanya Imam Al-Ghazali. Bismillah itu ditampilkan, artinya sampean itu biar sadar Allah itu ngasih Bismillah tok itu sajane cukup. Makanya kalau kata Kiai As'ad, ya sebagian keterangan itu ya juga ada pakai bahasa Madura ini ya. Kata Kiai As'ad itu kayak gini, sapa-sapa orang saya tahu Al-Quran roh esena beda dengan Al-Fatihah. Jadi satu Al-Quran itu isinya ada di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu semuanya isinya ada dalam Bismillah. Dan di dalam Bismillah itu isinya semua ada pada baknya lafaz Bismillah. Nah, di dalam lafaz baknya Bismillah isinya itu ada pada titiknya lafaz baknya lafaz Bismillah. Mulai ngeluh ini jelas mulai ngeluh. Karena itu memang bahasa isyarah Pak, bahasa isyarah. Dan memang mukjizat Al-Quran seperti itu, sedahsyat itu, memang sedahsyat itu. Sampean antara iya dan tidak, ya memang Bismillah itu kalau dimaknai secara biasa saja, makna bebas, itu udah akan memiliki arti yang dahsyat. Coba sudah sampean artikan menggunakan bahasa Indonesia. Ini bukti kalau seluruh isi Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah itu ada dalam Bismillah. Tak bahas pakai menggunakan metode tata bahasanya saja. Kalau di dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan ilmu nahunya saja. Bismillah itu ya, di dalam Bismillah coba diartikan pakai bahasa Indonesia, rata-rata artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak seperti itu Bah, tidak seperti itu. Padahal kalau melihat Al-Quran itu ada tauhidnya, ada pembahasan sosialnya, ya kan? Ada hukumnya, ya kan? Lalu di mana kok dikatakan Al-Quran itu secara keseluruhan ada di dalam Fatihah, Fatihah ada di dalam Bismillah? Itu kalau kita cuma mengartikan secara bebas. Berbeda dengan makna asli yang ada di dalam huruf. Pertama, Bismun itu kalau di dalam Bismun, jadi kata Bismun ada huruf jar dan majrur, itu didahulukan daripada isimnya, itu memiliki makna taksis, memiliki makna hanya tertentu. Makanya saya memaknai ngawiti ingsun mu. Artinya apa kalau mu? Hanya kan? Iya kan? Lah kata hanya itu sudah memaknakan tertentu. Kata tertentu kok hanyanya kepada Allah kan Bismillahi, kan hanya kepada Allah. Sudah ada pelajaran tahu. Loh iya Pak, baru tahu. Beda sama mengatakan contoh kayak gini. Di dalam contoh paling gampangnya untuk bisa memahami mana yang tauhid, mana yang khusus, mana yang tidak. Zaid ada di dalam rumah. Bedakan dengan kalimat Zaid di dalam rumah ada Zaid. Bedanya apa? Ayo. Loh, ini bicara makna ini. Hebate lafaz itu kayak gitu. Zaid ada di dalam rumah sama di dalam rumah ada Zaid. Insya Allah sampean pahamnya. Podo ae Pak kau nak bedane. Lah iya sampean nggak ngerti maksudnya. Beda kayak gini, kata di dalam rumah itu ditutup dengan Zaid. Nah ini namanya pendahuluan jar majrur di atas isimnya. Jadi di dalam rumah ada Zaid. Jadi di dalam rumah itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi, tidak ada Zaid lagi, yuk kecuali Zaid yang disebut. Itu bedanya. Berbeda dengan Zaid ada di dalam rumah. Nah itu memungkinkan tidak hanya satu Zaid. Makanya di dalam lafaz Al-Fatihah itu iyyaka na'budu, pakainya itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu
kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Bedakan dengan kalimat kepadamu kami minta tolong, kepadamu kami meminta, dengan kalimat kami minta tolong kepadamu, kami menyembah kepadamu. Beda. Kalau kami meminta kepadamu, memintanya itu ditutup dengan mu itu loh. Jadi sudah tidak minta kepada yang lain sudah. Berbeda dengan mengatakan kepadamu kami meminta. Lah ini yang dimaksud dengan taksis. Jadi kalau bilangnya itu adalah dengan kalimat yang paling enak ini, dengan kalimat boleh nanti dipraktekkan ya. Kalau orang pintar itu, aku cinta kepadamu, dengan kepadamu aku cinta. Jadi kalau bilangnya aku cinta kepadamu, berarti itu masih ada kamu yang lain. Tapi kalau kepadamu aku cinta, kamunya itu cuma satu, karena munya ditutup dengan cinta. Jelas? Itu maksudnya dari bismillah. Kenapa kok ada tauhid? Jadi tidak, kita sudah harus menghilangkan perkataan pada saat mengucapkan bismillah loh ya. Pada saat mengucapkan bismillah itu betul-betul sudah kita menghilangkan semua sebutan, hanya yang disebut hanya Allah. Makanya maknanya mu kelawan nyebut zat kang asma Allah. Jadi tidak yang lain. Itu namanya tauhid. Jadi Al-Qur'an yang menjelaskan tauhid masuk di dalam penjelasan bismillah. Terus Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya ada dua. Sebagian mengatakan Ar-Rahman itu muktin nawal qoblas su'al. Jadi pemberian sebelum diminta. Itu sifat Allah. Ar-Rahman muktin nawal qoblas su'al. Jadi pemberian sebelum diminta. Sampean bisa hidup kan tidak pernah minta toh. Jadi sudah diberi. Sampean makan pun sudah dikasih sak rezekinya sing ada, itu tanpa sampean minta. Itu namanya Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman hurufnya itu 7, Ar-Rahim itu hurufnya 6. Kata di dalam bahasa Arab, setiap semakin banyak hurufnya maka akan semakin banyak maknanya. Karena setiap huruf di dalam bahasa Arab itu penuh dengan makna. Makanya doanya hataman itu pasti Allahumma bil alifi amna wa imana. Jadi alifnya, dengan alifnya yang ada di dalam Al-Quran saya minta aman dan keimanan. Wa bil ba'i baha'au. Karena memang di dalam setiap huruf itu punya makna dan punya kedahsyatan. Pernah lihat ajimat? Kalau azimat, pernah tahu enggak azimat? Enggak pernah tahu. Jadi azimat itu kadang nulisnya ya kayak gitu. Ba. Bismillah itu kadang dipisah. Ba, sin, mim dipisah. Tapi itu ada hitungannya. Jadi ada hitungan. Sama mau membaca Ar-Rahman ben tambah mantap piro hitungan, itu ada hitungannya. Ar-Rahman kayak Allahu. Kemarin kan saya jelaskan Allahu kalau dilihat dari hurufnya itu kalau mau dijadikan amalan baca sebanyak 66. Karena itu 66 itu adalah lafaz Allah. 66 itu ditulis yo manti ku, Pak. Kalau pengen lebih jelasnya ada metode-metode di luar agama Islam namanya sigil. Sama kayak gini. Sampean itu beli sandal, beli sandal atau beli sepatu. Sampean itu kadang dikasih merek Adidas dengan merek Ardiles. Sampean milih yang mana? Sampean dikasih sandal Ardiles dengan merek Adidas. Sampean bisa milih yang mana? Jelas semua orang milihnya Adidas. Lah kok iso? Padahal itu sebuah nama. Lah itu cara-cara kerja sebuah lafaz, cara-cara kerja penyebutan. Ya memang seperti itu. Lu sama enggak terasa toh kalau sampean terhir, padahal karang badange iku luweh murah yang barangnya Adidas, tapi sampean sudah termakan. Nah itu adalah kemampuan dari sebuah nama. Kemampuan dari sebuah nama, dan itu cara menulisnya pun termasuk cara membuatnya pun itu ada.
Lah sama seperti lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an itu pun sama. Makanya bismillah itu ditampilkan oleh Allah menggunakan 4 kalimat, bismun Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. 4 kan? Karena ini isyarah dari Allah. Ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Boleh sama lihat Marokil Ubudiyah, syarahnya kitab Bidayatul Hidayah. Bismun Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu pakai 4 kalimat. Kenapa? Ini adalah isyarah dari Allah, karena memang setan, jin dan iblis itu bisanya menggoda manusia itu hanya dari 4 penjuru. Ayatnya itu ada dari depan, belakang, kanan dan kiri. Itu ayatnya ada. Makanya akhirnya kata Imam Nawawi di dalam syarahnya kitab Bidayatul Hidayah karya dari Imam Al-Ghazali, itu bismillah kenapa kok pakai 4 kalimat? Karena memang itu isyarah dari Allah untuk penjagaan diri kita dari godaan setan, jin dan iblis. Nah, di dalam kitab Kasyifah sebelum tidur kalau sampean mau membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Boleh dicek, itu kitabnya ada, itu bukan karangan saya, boleh dicek kitab Kasyifatus saja. Jadi 21 kali sebelum tidur, insya Allah sampean akan terselamatkan dari segala sesuatu yang sifatnya benda tajam, yang sifatnya yang sifatnya kebakaran, ya, dan termasuk dari pencurian. Boleh sampean percaya atau tidak terserah, sing jelas pembiar Kiai Hasyim Asy'ari itu nyangoni siapa yang berjuang di Surabaya, ya kan, itu pakai kalimat-kalimat ini. Termasuk Kiai As'ad itu pakainya ya Jabbar, ya Qahar. Loh, mandi tenan Pak. Ya karek sampean itu mau percaya atau tidak. Kalau saya secara pribadi itu mulai dari SMA kelas 2 sering main-main kayak gini, sering main-main, termasuk membuka kunci. Tapi ini jangan ini gak digawe maling. Jadi membuka kunci itu ya pakai bismillah itu dibaca sebanyak 1000 kali. Lah iya Pak, itu kan kunci kadang ditarik berat ya. Saya pernah nyoba itu, bener-bener saya nyoba. Karena saya baca-baca kok ketemu ngaji dikasih kayak gitu. Ya dulu ngaji itu sering, setiap ngaji saya itu ada kadang dikasih ini dibaca. Lah kadang kan kita dapat ijazah kayak gitu, dapat. Kadang tak coba Pak. Moso iyo. Lah itu kadang itu kalau ditarik kan berat. Baca 1000 kali Pak. Baca 1000 kali, setelah itu ditiup. Ditarik itu enteng Pak. Tak gitu. Ya wallahu a'lam ya. Saya enggak nyoba yang kedua kali. Yang jelas saya pernah nyoba satu kali. Dan itu juga ada cerita, artinya mau berbicara, tapi jelas masuk akal. Kalau buat saya itu masuk akal. Artinya masuk akal, gini aja, yang sekarang sudah bisa membaca, HP dan tahu ilmu pengkodean, kodek istilahnya. Kalau di dalam ilmu komputer itu kodek. Itu yang tertampil foto sampean, itu aslinya, itu kode-kode Pak. Itu kode-kode. Nah sama di dalam Al-Quran itu ada yang dipecah jadi kode-kode. Makanya nanti ada yang azimat, ada apa, iki gawe iki. Nah, karena mereka memang sudah tahu betul fungsinya untuk apa, gitu loh. Ya, tapi nggak usah belajar itu. Tapi yang paling penting nanti belajarnya kalau di dalam Bismillah itu ada tauhid. Kenapa? Ya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini sains Pak. Ini adalah keilmuan. Dan kenyataannya sampean juga termakan kok karo merah. Tapi kenapa kok sampean tidak termakan dengan kalimat bismillah? Nah, itu kenapa? Nah, kalau saya memang bismillah itu sudah disampaikan oleh guru-guru, baca sudah. Itu mau tak tahu saya baca doa apa, yus baca bismillah, karena memang dahsyat. Bismillah itu memang dahsyat melihat dari sejarahnya. Jadi bismillah itu adalah salah satu kalimat yang oleh Rasulullah hendak senantiasa dibaca. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau doanya Nabi siapa saya lupa, itu loh yang sering dibaca bismillahi masyaallah
la yasrifus su'a illallah bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Nah itu kalau dibaca sekian kali ya minimal ikut pendapatnya dokter lah. Kalau doa itu adalah cara pertama untuk mengontrol diri manusia. Nah minimal dengan bismillah itu kata sen yang sudah ditemukan, itu doa itu berfungsi untuk tubuh kita untuk mengontrol diri. Jadi sing gampang loro itu pakai doa, fungsi pekerjaan doa itu seperti itu. Sehingga obat yang diberikan segera bekerja, sehingga hal-hal yang dilakukan itu segera bisa berfungsi. Itu sudah diakui oleh medis. Untuk hal-hal yang lain sampean percaya atau tidak terserah sampean. Tapi yang jelas minimal dengan pembahasan kali ini sampean betul-betul sadar lek pangeran iku ngekai Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Jadi jangan dijadikan pajangan, diwoco tenanan. Dan itu ada hasilnya. Minimal itu yang sampean tahu, gitu loh. Mukjizatnya ada di mana? Ya seperti tadi itu. Satu bismun. Terus yang kedua lagi, ya kalau udah percaya kalau bismillah ini kan bagian dari Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu diawali menggunakan bismillah. Terakhir diakhiri menggunakan apa Al-Quran itu? Dengan huruf sin, yaitu adalah di ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur. Terakhir sin, ya kan? Awalnya diawali ba, terakhir diakhiri oleh sin. Ba dengan sin kalau digabung itu maknanya tidak akan terjadi masalah. Isyarahnya apa? Isyarahnya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah uripi awake dhewe gak bakal ono masalah. Sampai enggak sampai mengkaji sampai ke sana? Enggak. Lega. Lah mari ngono sampean kalau sudah tahu kayak gini, sampean itu mau enggak kalau Rasulullah itu dikatakan sebagai yang membuat Al-Quran? Enggak mungkin. Karena enggak mungkin manusia itu bisa buat serinci ini. Iya toh? Ya. Bismillah terlahir menggunakan 4 kalimat. Karena memang yang akan menggoda kita itu penjuru. Iso wong mikir tulisan itu sampai serinci itu. Kata yaum itu di dalam Al-Quran itu hanya ada 7 apa 6 itu. Cari sudah di dalam kata yaumun hari itu cuma segitu, dan itu sesuai dengan kenyataan. Dino kan cuma hitungannya yaitu 7 di dalam Al-Quran ya segitu. Iso menungso itu nulis kayak gitu sampai sesuai dengan kondisi real. Enggak mungkin. Di sana kita baru akan percaya kalau Al-Quran itu betul-betul mukjizatnya Rasulullah dan enggak mungkin dibuat oleh manusia. Dan itu terbukti secara sains, terbukti secara nyata. Sama enggak bisa nolak untuk hal itu. Hitungan surat Al-Quran. Ini cuma bismillah tadi nih. Sekalian bismillah bagian dari Al-Quran. Hitungan surat semuanya jumlahnya berapa? 114. Itu di internet sudah ada. Kurangi bulan yang sekarang, kurangi tahun yang sekarang itu dikurangi 114, itu katanya umur jenengan. Insya Allah itu pas. Itu baru temuan-temuan sekarang itu. Artinya bisa enggak sejumlah-jumlah seperti itu, dan masih banyak rahasianya. Jadi ba itu ada rahasianya. Sebagian ba itu rahasianya itu kalau di dalam kitab Marokil Ubudiyah, ba itu artinya birrullah. Mimnya itu artinya ma'unatullah. Artinya kenapa kok setiap pekerjaan kata Rasulullah harus dikerjakan diawali menggunakan bismillah? Karena biar itu tadi, biar bersamaan dengan kebaikan Allah dan bersamaan dengan pertolongan Allah. Nah kalau semua pekerjaan itu bersama dengan pertolongan Allah, kadang tidak sempurna, tapi biasanya ketidaksempurnaan itu tidak akan dilihat oleh manusia. Jadi kata api, karena kalau Allah sudah memberikan tutup, meskipun itu jelek sama nyaman, Pak. Contoh ludah yang ada di mulut, itu jelek apa bagus? Jelek, tapi yang saman enak dengan ludah yang ada di dalam mulut, ya kan? Sehingga ya itu cara Allah menutup. Nah begitu juga semua pekerjaan yang kita lakukan,
kok api diawali nganggo bismillah, ono sing kurang insyaallah bakal ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kejelekan, karena bersamaan dengan mimnya itu ada ma'unatullah, asinnya itu adalah satrullah, ada penutup dan penghalang dari Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan memahami muqaddimah yang diawali dengan kata bismillah, kita semakin yakin dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita tidak lupa mengawali pekerjaan baik kita dengan lafaz bismillah. Akhiran, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan setelah saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.